Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua anak-anak. Alhamdulillah. Udah kalau begitu anak-anak, sebelum KPM kita mulai, alangkah baiknya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan yang kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Anak-anakku semuanya, sambil menundukkan kepala sejenak, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk meningkatkan rasa kedisiplinannya, maka akan ibu absen siapa yang tidak masuk hari ini, ya. Ainul Izzah ada? Mana? Oke. Alina Kusnaya ada? Anissa Fitriani? Kenapa Salman? Ngantuk ya? Oke, kamu ngantuk silakan keluar, cuci muka dulu ya. Silakan, ayo. Pelan-pelan jalannya, nanti jatuh ya. Oke. Oh ya, anak-anak, untuk hari ini kita akan mengkaji tentang klasifikasi sumber daya alam. Ya, ada yang masih ingat materi sebelum ini, materi yang baru saja kita pelajari. Ayo, tunjuk jari, oke? Belum. Ya. Ini jauh sekali ini kelas 10 semester 1. Ya. Jauh, belum. Belum, masih jauh. Belum, kurang, ayo. Persaudaraan Orang dan Informasi Dunia dan Indonesia. Betul, mantap, tepuk tangan, ya. Oke, ini mau dikasih sanksi apa ini teman kalian? Suruh nyanyi. Nyanyi apa? Lagu kebangsaan. Dina menyanyikan lagu Halo Bandung ya, mau ya? Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah. Oke anak-anak, untuk mempelajari kajian klasifikasi sumber daya alam, ada hal-hal yang istilahnya perlu kita kaji manfaat dalam mempelajari materi ini. Agar lebih jelasnya akan Ibu tayangkan video pembelajarannya, nanti silakan kalian perhatikan, kalau perlu dicatat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat semua anak-anakku. Udara pagi begitu cerah, hutan rimba begitu lebatnya. Kan ku gapai segala cita-cita, walau penuh duka lara. Kali ini kita akan bahas materi tentang sumber daya alam. Sumber daya alam, biasa disingkat SDA, adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Lanjutkan. Tadi kalian sudah menyaksikan video tentang sumber daya alam. Ya. Ada 5 indikator yang harus Anda kuasai. Tadi Ibu mau lanjutkan. Yang pertama, kalian harus bisa mendefinisikan apa itu sumber daya alam. Ya. Yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan sumber daya alam yang ada di negara Indonesia.
Yang ketiga, kalian harus mampu mengklasifikasikan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya. Yang keempat, kalian mampu menganalisis salah satu dari sumber daya alam Indonesia. Yang terakhir, harus mampu membuat laporan tentang sumber daya alam apa saja yang ada di sekitar tempat tinggal kalian, terutama di Kabupaten Jepara ini. Nah, sekarang kita bentuk kelompok ya. Ini kelompok A, B, C, D. Ada 4 kelompok. Untuk diingat, nanti yang akan kita diskusikan 5 pertanyaan. 5 indikator tadi yang ada di video pembelajarannya. Ditulis dulu ya Nana ya. Kalau sudah, bilang sudah. Salah satu nulis yang tulisannya bagus, yang tulisannya cara menulisnya cepat, bisa terbaca. Salah satu mewakili, nggak usah semua nulis. Ya, kita langsung bahas mulai dari nomor 1 ya. Coba yang lain perhatikan, ini ada pendapat dari kelompok D ya. Oke. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, mantap. Luar biasa. Tepuk tangan. Ibu mau bertanya satu persatu ya. Sebutkan salah satu yang kamu amati di kelas ini yang berhubungan dengan sumber daya alam. Ini? Air mineral. Air mineral. Mantap, betul ya. Itu sumber daya alam. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Jelaskan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Silakan yang mau berpendapat. Sumber daya alam Indonesia tidak terbatas hanya pada kekayaan hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, batu bara, emas, dan perak. Ya. Mantap sekali, luar biasa. Tepuk tangan. Aftoni, silakan maju. Ya, Aftoni, silakan. Judulnya Hari Merdeka. 1, 2, 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Siapa yang mau berusaha menjawab pertanyaan nomor 3, indikator 3? Silakan. Klasifikasi sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Berdasarkan sifat kelestariannya, sumber daya alam dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resources. Contohnya energi matahari, angin, air, hutan, dan keanekaragaman hayati. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, unrenewable resources. Contohnya bahan bakar fosil, mineral, dan bahan bakar nuklir. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya hayati atau biotik, berupa makhluk hidup, contohnya hutan, tanaman pertanian, pakan ternak, hewan liar, dan peliharaan. Yang kedua yaitu sumber daya alam non hayati atau abiotik, berupa benda tak hidup, contohnya yaitu tanah, air, udara, batuan, dan mineral. Berdasarkan pemanfaatannya, sumber daya alam dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam materi, contohnya batu, besi, emas, dan kayu. Yang kedua, sumber daya alam energi, contohnya batu bara, minyak, bumi, sinar matahari, dan energi pasang surut. Yang ketiga, sumber daya alam ruang, merupakan sumber daya alam yang berupa ruang. Ruang yang dimaksud adalah ruang untuk tempat tinggal dan melakukan berbagai aktivitas, seperti mencari nafkah, area bermain, area belajar, area wisata, area industri, dan lain-lain. Terima kasih. Oke, tepuk tangan, hebat. Ya, sekarang membahas nomor 4, indikator 4. Kelas analisislah salah satu sumber daya alam yang kalian ketahui ya. Cukup satu siswa nanti satu kelompok satu sumber daya alam yang kamu ketahui secara detail, misalnya minyak bumi atau batu bara atau pun karet ya. Secara detail nanti kalian bisa menjelaskannya. Ya oke, kelompok mana yang sudah siap?
Salah satu sumber daya yang ada di Indonesia yaitu satu batu bara, yaitu salah satu bahan bakar fosil berupa batuan sedimen yang dapat terbakar. Terbentuk dari endapan organik, material utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatu baraan. Proses pembentukan batu bara terdiri atas dua tahap, yaitu tahap biokimia atau penggambutan dan tahap biokimia atau pembatu baraan. Tepuk tangan. Sekarang soal nomor 5. Carikan atau temukan sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Di sini di Kabupaten Jepara. Ya. Oke, kelompok D. Yang ada di Jepara adalah 1. Objek wisata Pantai Kartini. 2. Objek wisata Pantai Bandengan. 3. Objek wisata hutan pinus di Desa Serni. Dan juga saya menemukan kerajinan gerabah di Mayong. Kerajinan genting, pembuatan genting di Mayong. Pembuatan batu bata juga di Mayong. Dan juga ada terakhir ini, kerajinan monel itu di Krian. Dah, terima kasih yang ada di Jepara tersebut. Ya, ternyata di Jepara sendiri banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita cari, kita temukan ya. Apalagi di kabupaten-kabupaten selain itu ya. Di Kudus mungkin akan berbeda sumber daya alamnya yang ada di negara, yang ada di Kabupaten Jepara. Nah, itulah kekayaan alam yang perlu kita syukuri semuanya anak-anak ya. Bahwasanya tidak ada satupun yang Allah ciptakan, melainkan semua adalah untuk kebutuhan manusia. Nah, oke, kalau gitu kalian simpulkan perwakilan simpulan dari kelima bentuk pertanyaan tadi, dari 5 indikator tadi. Silakan. Oke, saya akan menyimpulkan semuanya yang dari pertama sampai awal sampai akhir. Definisi sumber daya alam adalah sumber daya alam yang ada di dalam, yang bisa ditemukan manusia, yang bisa dimanfaatkan manusia untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sumber daya alam di Indonesia, contohnya hutan, laut, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain-lain. 3. Klasifikasi sumber daya alam di Indonesia berdasarkan sifat kelestariannya. Sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya energi matahari, air, dan keanekaragaman hayati. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya bahan bakar fosil, mineral, dan lain-lain. Ya, demikianlah proses diskusi. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun diingat ada kriteria penilaian yang nanti harus kalian perhatikan. Di antaranya adalah ketepatan waktu. Ya, semakin terlambat nilainya berkurang. Paling lambat besok pagi jam 7 harus terkirim. Lewat Google Classroom bisa, lewat WhatsApp bisa, lewat emailnya Ibu bisa. Ya. Ada hikmah di balik semua materi yang kita kaji tadi ya. Di antaranya kita makin mencintai tanah air kita, semakin menambah rasa syukur kita, betapa nikmatnya kita hidup di Indonesia. Ya. Masih ingat lagunya Kus Plus ya? Bukan lautan, hanya kolam susu. Ya. Lagu Nusantara itu indah sekali. Oke, anak-anak dirapikan kembali tempat duduknya seperti semula ya. Tidak ada sampah yang berserakan di bawah. Diangkat tidak bersuara ya. Diangkat, mejanya diangkat. Marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin gilirannya Salman ya? Atau Anam? Oke, silakan Salman untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Silakan kalian pulang langsung menuju ke rumah, tidak boleh
mampir-mampir, jaga jarak ya. Oke, itu pesan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.